kembali di tempat ini untuk mendengarkan isi hatimu, untuk mendengarkan pesanmu ya Tuhan Allah kami. Terima kasih untuk perlindunganmu yang sempurna sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Engkau bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami hari ini datang bukan suatu kebetulan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu, duduk diam di kaki-Mu, menjadi tenang dan teduh untuk mendengarkan isi hati-Mu, pesan-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua di tempat ini. Jamah setiap hati kami, pikiran kami, segenap keberadaan kami. Hadirat-Mu kuat mencengkeram kami di tempat ini, di gereja ini, di ruangan ini. Terima kasih segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami saat ini yang siap untuk duduk tenang di hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuki sesi ketiga dari khotbah mengenai menunggu. Beberapa waktu lalu saya katakan bahwa Tuhan mengizinkan kita sebagai manusia yang hidup dalam dimensi waktu. Setiap manusia tidak terkecuali itu harus mengalami yang namanya menunggu. Nah, ada 3 hal setidaknya yang Tuhan mau kita miliki dalam proses menunggu itu. Yang pertama, untuk melatih kesabaran kita. Kesabaran itu adalah kualitas hidup orang percaya yang kudu harus ada. Kenapa? Karena kesabaran itu adalah definisi pertama dari kasih. Kasih itu sabar, 1 Korintus 13. Kemudian yang kedua, kesabaran itu adalah salah satu dari buah roh yang harus kita hasilkan dalam perjalanan kekristenan kita. Kemudian yang kedua, Tuhan izinkan kita menunggu itu supaya kita sadar, supaya kita rendah hati. Karena pada saat kita menunggu, kita tahu kita terbatas. Apa yang kita tunggu kita tidak bisa tarik sekarang untuk terjadi. Kita harus menunggu. Kita harus mengikuti rentang waktu yang ada. Tuhan ingin kita rendah hati, tidak mengandalkan kekuatan kita dan tetap mengandalkan Dia, Tuhan kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan izinkan kita menunggu. Dan Tuhan kadang biarkan kita menunggu. Itu supaya kita kita terus memantapkan iman percaya kita kepada Dia. Siapa lagi yang bisa kita andalkan dalam hidup kita kalau bukan Dia, Allah kita, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa. Nah, dalam menunggu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Ada 8 hal yang kita bisa lakukan. Sesi pertama kita telah pelajari hal pertama yang kita bisa lakukan saat kita menunggu adalah patuhi dan lakukan hal terakhir yang Tuhan suruh kita lakukan. Nah, kita ingat lagi hal terakhir apa yang begitu jelas Tuhan katakan pada kita untuk kita lakukan. Nah, kita lakukan itu. Kemudian hal kedua, jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suruh kita untuk lakukan. Belajar dari Abraham dan Sarah saat menunggu kelahiran Ishak. Mereka melakukan hal yang sebenarnya Tuhan tidak suruh, mendekati Hagar. Kemudian hal apa lagi yang kita bisa lakukan saat kita menunggu? Yang ketiga, jangan keluar dari tempat yang Tuhan tempatkan kita tanpa seizin Dia, tanpa seizin Tuhan. Kemudian yang keempat, yang kita bisa lakukan adalah saat kita menunggu dalam hidup ini, bertumbuhlah dan jadilah kuat. Dalam bertumbuh dan jadilah kuat, apa yang kita lakukan? Kita belajar kebenaran Tuhan nantinya. Dan kita juga melakukan
Yang kata menunggu dalam bahasa Inggris itu wait ya, wait. Nah, kemudian ada kata waiter. Yang dilakukan waiter di restoran itu apa? Waiter itu melayani. Nah, saat kita menunggu, kita pun melayani. Melayani bukan sekedar di gereja. Setiap hari kita melayani. Di rutinitas, di tempat yang Tuhan tempatkan kita, di tempat kerja, di kantor, di toko, di sekolah, dimanapun, di rumah tangga, di keluarga, kita melayani. Kita melayani sesama kita. Melayani dengan kasih. Kemudian yang kelima, 2 minggu lalu kita telah bahas. Yang kelima yang bisa kita lakukan adalah kita bangun hubungan dan bersahabat dengan Allah kita selama masa menunggu itu. Kita bangun hubungan dan bersahabat dengan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas poin ke-6 sampai ke-8. Apa yang kita bisa lakukan saat kita menunggu dalam kehidupan kita? Atau menunggu apapun dalam hidup kita. Yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Gampang kita katakan berdoa ya. Kita pasti semua sudah sering dengar ya perintah, ceramah, wejangan, berdoa. Kita buka di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Kita bacakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. 3, 2, 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Menantikan janji Bapa. Jadi Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menunggu, menanti janji Bapa. Jadi murid-murid pada saat itu juga menunggu. Nah, lalu 10 ayat berikutnya, pasal 1 ayat ke-14, kita lihat apa yang mereka lakukan. 3, 2, 1. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 2 jenis doa yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, jenis doa terjadwal. Doa terjadwal itu apa? Doa terjadwal adalah saat kita setiap hari kita menjadwalkan waktu kita 1 jam atau berapa lama ya. Mungkin di gereja kita jam 6 waktu Indonesia Tengah sampai jam 7, 1 jam kita punya jadwal doa ya, 1 jam bersama-sama dengan gembala sidang untuk berdoa bersama-sama. Kemudian kita juga punya waktu doa pribadi ya. Mungkin malam sebelum kita tidur setengah jam kita jadwalkan untuk berdoa. Nah, itu adalah doa yang terjadwal. Kemudian kita juga harus memiliki tipe kedua dari doa. Tipe kedua itu adalah namanya doa spontan. Doa spontan itu apa? Doa spontan itu adalah doa yang secara spontan kita panjatkan kepada Tuhan dimanapun, kapanpun, setiap saat dalam hari-hari kita. Doa spontan itu biasanya pendek, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hanya 1 kalimat, mungkin hanya beberapa kata saja. Doa spontan itu kita sampaikan, kita doakan. Mungkin pada saat kita sedang sibuk bekerja, kita ambil waktu, kita merem, kita tutup mata, kita katakan sesuatu pada Tuhan. Mungkin sekedar ucapkan terima kasih, mungkin sekedar kita ucapkan rasa syukur kita, atau mungkin sekedar kita minta pertolongan Dia atas mungkin kasus yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita. Itu doa spontan. Nah, untuk apa kita memiliki 2 jenis doa ini? 2 jenis doa ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Doa terjadwal dan doa spontan. Kenapa kita harus memiliki 2 doa ini? Karena kedua doa ini masing-masing itu punya kegunaannya. Yang pertama, doa terjadwal. Itu
gunanya apa? Doa yang terjadwal di mana kita mengalokasikan waktu khusus untuk Tuhan, menghadap Tuhan, itu akan menghasilkan satu kedalaman kita dengan Tuhan. Nah, dalam kedalaman itulah kita akan masuk dalam hadirat Tuhan secara mendalam, dan di dalam kedalaman itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi lebih peka. Tentunya kita rindu mendengarkan suara gembala kita, suara Tuhan. Kita ingin lebih peka mendengar suaranya. Lewat doa terjadwal, kita masuk dalam kedalaman bersama Tuhan kita. Kita menjadi lebih peka. Itu akan melatih kita menjadi lebih peka setiap hari. Hidup dalam hadiratnya, mendengarkan tuntunannya, mendengarkan pesan-pesannya, teguran-tegurannya mungkin, ya, mendengarkan isi hatinya, mendengarkan arahannya juga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya dalam hidup kita. Itu kegunaan doa terjadwal. Doa terjadwal menghasilkan kedalaman yang indah bersama Tuhan kita. Kemudian yang kedua, doa spontan. Kegunaannya apa doa spontan itu? Doa singkat, ya, kapanpun, dimanapun kita berada. Doa spontan itu berguna untuk menghasilkan suatu kesadaran penuh bahwa Allah itu beserta kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan Dia Allah Immanuel. Immanuel diambil dari kata Imanu dan El. El adalah Tuhan, Imanu itu beserta. Jadi Allah Immanuel artinya Allah beserta kita. Ya, di pujian pertama tadi dikatakan, Engkau di sampingku Tuhan, Engkau besertaku Tuhan. Nah, itulah kegunaan dari doa spontan. Doa spontan memberikan suatu kesadaran. Kadang kita nggak sadar, kesibukan kita membuat kita lupa sama Tuhan. Nah, doa spontan itu melatih kita untuk memiliki kesadaran penuh bahwa Allah beserta kita. Dan itu akan menghasilkan suatu keintiman dengan Tuhan 24 jam sehari. Itulah guna doa spontan. Nah, saya katakan doa itu sebenarnya gampang untuk diucapkan. Gampang untuk diucapkan, cuma 3 kata, doa. Tapi prakteknya tidak segampang itu, Bapak Ibu Saudara. Kita orang percaya pasti sudah pernah bergumul yang namanya susahnya berdoa. Kadang kedagingan kita itu begitu kuat mencengkeram dan membuat kita enggan, malas untuk berdoa. Nah, biasanya ada penyebabnya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu apa sih yang menyebabkan kita kadang enggan, malas, gak mau berdoa. Yang pertama, penyebabnya adalah dosa, kesalahan, atau kompromi kita. Membuat kita enggan menghampiri Dia. Kenapa? Karena dosa, kesalahan, kompromi itu bertolak belakang dengan Allah kita. Allah kita itu kudus. Dan dosa, kesalahan itu kotor. Itu bertolak belakang dengan kekudusan. Lalu apa penyebab lain yang kadang membuat kita enggan, malas berdoa? Penyebab lainnya adalah saat kita ada ganjalan terhadap sesama kita. Entah itu perselisihan, pertengkaran, kemarahan, itu membuat hati kita terganjal dan membuat kita sulit berdoa. Kenapa? Sekali lagi, karena Allah itu Allah yang kudus dan Allah yang kasih. Kalau kita punya perselisihan, punya pertengkaran, kemarahan dengan sesama kita, itu bertolak belakang dengan namanya kasih Tuhan. Tuhan Yesus jelas katakan di Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Ya, kita baca sama-sama juga Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat 23 sampai 24. 3, 2, 1. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah
dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan pesta itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Amin. Hal lain yang mengganggu kita dalam berdoa itu adalah crash, perselisihan kita, ada ganjelan kita dengan sesama kita. Nah, kemudian ada hal ketiga ya. Hal ketiga yang biasanya mengganggu kita untuk rindu berdoa. Hal ketiga itu adalah distraksi, gangguan. Gangguan apa Bapak Ibu Saudara? Gangguan kesenangan atau kesibukan dunia. Nah, salah satunya saya mau katakan handphone ini juga termasuk gangguan. Kita di sini punya handphone, ada aplikasi WhatsApp, dan di dalam WhatsApp itu kita punya grup begitu banyak. Dan di grup itu kita terima begitu banyak pesan, video, ya, apapun. Dan saat kita buka, kita nonton, ya. Video itu singkat-singkat, ya. Sekarang zaman instan, jadi video itu biasanya yang singkat sehingga orang mau lihat. Tapi singkat, tapi banyak ya, ada beberapa, dan akhirnya itu membuat kita terbuai. Tiba-tiba saja sudah 1 jam berlalu, mata kita tertuju pada layar handphone kita. Waktu makan, sekali-sekali kita terus sambil ngunyah, sambil masukin sendok ke mulut, ngecek handphone, ya. Terutama ngecek WhatsApp, ya, atau Instagram, ya. Anak muda tahu Instagram, ngecek WhatsApp, ada pesan masuk nggak ya? Gitu. Nah, itu distraksi, itu termasuk distraksi. Saat doa pun, saat kita sudah dalam berdoa pun, pikiran kita kadang ke handphone loh. Pengen ngecek WhatsApp ada yang masuk gak? Ada yang penting nih, lagi nunggu transferan nih, gitu misalnya. Nah, saya mau katakan di sini Bapak Ibu Saudara, pada kita semua, Bapak Ibu Saudara, termasuk saya sendiri di sini. Justru saat kita sedang merasa malas berdoa, justru saat kita sedang merasa kita enggan untuk berdoa, saat itulah adalah saat yang paling tepat untuk berdoa. Kita harus memaksa diri kita untuk berdoa. Kadang kita harus seret daging kita. Kita seret daging kita, kita seret tubuh kita, duduk diam di kursi kita. Datang menghadap Dia, dan pelan-pelan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni kesalahan saya mau dekat lagi dengan Engkau. Dan sebelumnya juga kita harus bereskan konflik atau perselisihan kita dengan sesama kita, dengan saudara kita, keluarga kita, siapapun itu. Mungkin kadang kita perlu menjadi orang pertama yang mengatakan maaf dulu kepada saudara kita, walaupun mungkin kita tidak bersalah. Supaya apa? Supaya hati kita plong, kita jauh dari rasa tertuduh. Nah, kalau hati kita plong, tidak ada tertuduh, kita bisa menghadap kepada Tuhan dengan kemurnian. Kita bisa menghadap Tuhan kita dalam doa dengan tenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Justru di saat kita susah berdoa, di saat itulah sebenarnya kita paling membutuhkan yang namanya doa itu. Kondisi kita saat itulah yang paling membutuhkan Tuhan. Nah, jangan biarkan daging kita menang. Kita mungkin harus singkirkan HP kita. Kadang saya taruh HP saya di atas lemari yang tinggi, biar saya susah ambil. Ya. Saya tuntaskan dulu hubungan saya dalam doa dengan Tuhan. Kita harus tundukkan daging kita dengan manusia roh kita. Karena manusia roh kita lah sesungguhnya adalah manusia kita yang sesungguhnya, diri kita yang sesungguhnya. Manusia roh kita itulah yang kekal, yang akan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Daging kita akan habis dan lenyap, ya, sirna dalam waktu sekian tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kenapa kita begitu penting harus terus mulai bangun hubungan dengan Tuhan dengan lebih intensif, dengan lebih agresif lagi. Saya katakan agresif. Karena daging ini nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Agresif, kita harus seret daging kita. Untuk duduk diam di hadapan Tuhan setiap hari. Datang kepada Dia. Duduk tenang. Singkirkan semua permasalahan, semua distraksi. Ya. Kenapa? Kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan dengan lebih intensif dan lebih agresif lagi Bapak Ibu Saudara. Karena kepadanya lah suatu saat nanti kita akan kembali. Kita mulai berlatih untuk terbiasa berada dalam hadiratnya. Beberapa tahun yang lalu keluarga kami dikejutkan oleh satu kejadian Bapak Ibu Saudara. Kakak tertua saya pada saat pulang ke rumah, dia mendapati suaminya tergeletak di lantai. Cangkir kopinya berantakan, tertumpah di lantai. Dia temukan abang ipar saya meninggal, mendadak di rumah. Abang ipar saya ini usia 49 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia melayani di gereja di Kalimantan, di kampung halaman kami sebagai worship leader ya, dan sebagai pendeta juga. Nah, dalam kebaktian penghiburan, pendeta yang melayani ibadah penghiburan itu mengatakan satu kalimat, satu pernyataan yang begitu mengejutkan. Mungkin membangunkan kita, membangunkan semua orang yang ada di rumah duka itu. Apa yang dikatakan oleh pendeta itu? Hamba Tuhan itu katakan bahwa sebenarnya kita semua dalam baris antrian menuju yang namanya kematian, menuju yang namanya pintu gerbang kekekalan kita. Saya yang mendengarkannya waktu itu pun tersadar Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya kita semua ada maupun tidak ada yang kita tunggu saat ini, tetap ada satu hal yang kita semua tunggu. Satu hal itu adalah kekekalan kita, kematian tubuh fisik kita. Jadi setiap dari kita sebenarnya sedang menunggu, sedang dalam masa menunggu kekekalan kita masing-masing. Ya. Kita semua menunggu Bapak Ibu Saudara. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya. Sama-sama kita katakan, bilakah usai pelayananku, ketika di depan tahta suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Bilakah ku pandang wajah-Mu
di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan dirimu. Kami semua menunggu Engkau, Tuhan. Aku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya. Katakan, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rindu kami, halus kami, bilakah ku diam di sana. Katakan lagi, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud kami menyembah, sujud menyembah selamanya. Rindu hausku, bilakah ku diam di sana. Bapak Ibu Saudara, kita semua menunggu pribadinya, bertemu muka dengan muka dengan Tuhan suatu saat. Amin. Yang kita bisa lakukan saat menunggu, berdoa. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa lakukan saat kita menunggu? Yang ketujuh adalah beristirahatlah. Beristirahatlah. Manusia kadang lupa yang satu ini, terutama karena kesibukan kita, kesibukan kerja, lalu lintas traffic yang begitu padat, jalanan begitu padat, macet dan sebagainya. Lalu target dan ambisi pencapaian yang ingin kita miliki dalam kehidupan kita itu begitu menyita waktu kita, begitu menyita waktu kita. Ada orang-orang tipe pekerja keras, dia nggak bisa diam, ya, kadang nggak mau istirahat. Sebaliknya ada juga yang cenderung malas. Nah, di sini kita perlu menciptakan yang namanya keseimbangan. Manusia perlu istirahat, Bapak Ibu Saudara. Organ-organ tubuh kita pun perlu istirahat. Tapi istirahat pun jangan kebablasan, karena akan membawa kita pada kemalasan. Nah, apalagi di usia produktif, ya. Di usia produktif kita perlu memaksimalkan potensi kita yang Tuhan sudah berikan pada kita. Usia produktif kita pakai untuk bekerja dan juga untuk melayani orang-orang sekitar kita. Usia produktif itu adalah saat kita masih usia remaja sampai memasuki masa pensiun kita. Nah, Alkisah
Saat Tuhan menciptakan binatang yang namanya anjing, Tuhan katakan kepada anjing ini, "Hei An, duduklah di depan teras rumah, depan rumah sepanjang hari, dan menggonggonglah, menyalaklah kalau ada orang yang lewat atau yang datang. Aku akan berikan kepadamu ya An, waktu hidup selama 20 tahun. Lalu anjing menjawab Tuhan, "Aduh Tuhan, 20 tahun duduk di teras rumah, terus gonggong terus, capek ah. Udah 10 tahun saja Tuhan, 10 tahun saja. Saya kembalikan umur yang 10 tahun kepada Tuhan ya." Oke, Tuhan setuju. Lalu Tuhan ciptakan monyet. Tuhan katakan pada monyet, "Hei Mon, buatlah hal-hal lucu dan buatlah orang ketawa. Nah, aku akan berikan kamu umur hidup selama 20 tahun. Nah, lalu monyet jawab, "Aduh Tuhan, buat orang ketawa selama 20 tahun. Kelamaan Tuhan. 10 tahun saja deh Tuhan. Saya kembalikan ya, yang umur 10 tahun lagi saya kembalikan pada Tuhan." Tuhan setuju. Terima kembali umur itu, umur 10 tahun itu. Nah, lalu Tuhan ciptakan sapi. Tuhan katakan, "Sap, kamu harus menghasilkan susu dan menghasilkan daging untuk memenuhi kebutuhan manusia yang akan saya ciptakan nanti dengan susu dan daging. Nah, untuk itu aku berikan kamu umur 60 tahun ya sapi." Nah, sapi katakan, "Aduh, diperah susunya, hidup yang sangat berat ya kalau 60 tahun. Bagaimana kalau 20 tahun saja Tuhan? Saya kembalikan yang 40 tahun kepada Tuhan." Tuhan setuju. Diterima kembali 40 tahun itu. Nah, lalu Tuhan ciptakan manusia. Tuhan katakan pada manusia, "Hai manusia, makan-makanlah, tidurlah, bersenang-senanglah, bermain-mainlah, menikahlah, nikmati hidupmu, dan aku akan memberikan kamu umur usia hidup 20 tahun. Terus manusia jawab, "Hah? Hidup bersenang-senang, tidur makan, hanya 20 tahun, kurang Tuhan. Nambah dong, boleh nggak?" Tuhan diam. Terus manusia katakan lagi pada Tuhan, "Bagaimana kalau Tuhan kasih 40 tahun yang dari si sapi kembalikan buat saya? Lalu 10 tahun yang monyet tadi balikin, kasih saya juga Tuhan. Dan 10 tahun yang anjing tadi balikin, kasih saya juga Tuhan. Jadi total 20 tahun, tambah 40 tahun, tambah 10 tahun, tambah 10 tahun, total 80 tahun. Oke ya Tuhan? Setuju ya Tuhan?" Tuhan jawab, "Oke, kamu yang minta ya, aku kasih kamu umur 80 tahun. Maka jadilah umur hidup manusia selama 80 tahun. 20 tahun pertama manusia makan tidur, bermain-main, bersenang-senang ya, masa remaja, masa yang sangat mengasihkan. Lalu 40 tahun berikutnya, itulah usia produktifnya, di mana dia bekerja keras seperti sapi yang diperah susunya, diperah tenaganya. Lalu 10 tahun berikutnya, biasanya manusia ngapain? Manusia akan menirukan monyet, melucu di depan cucu-cucunya untuk bikin cucu-cucunya ketawa. Nah, lalu di 10 tahun terakhir, manusia akan duduk diam di depan teras rumahnya. Ya, ini Alkisah ya Bapak Ibu Saudara, jangan cari di kitab Kejadian, nggak ada. Nah, dalam istirahat kita mempercayakan segala sesuatunya pada Tuhan kita. Kita mempercayakan segala sesuatunya pada Tuhan kita. Saya akan sampaikan beberapa ayat mengenai pentingnya beristirahat ya. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan saja Bapak Ibu Saudara. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan,
Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, terjemahan Alkitab Indonesia itu memakai kata berhenti. Tapi kalau kita cek di terjemahan bahasa Inggris, semua versi, khususnya King James Version, itu tertulis berhenti itu diterjemahkan rested. Rest. Ya, rest. Rest itu adalah beristirahat. Jadi Tuhan beristirahat pada hari ketujuh setelah melakukan segala kegiatan penciptaan itu. Kemudian Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawasi kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ayat ini bukan jadi alasan untuk pemalas ya, untuk bangun siang-siang, duduk sampai tidur lama-lama ya, tidak mau bekerja. Bukan, konteksnya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Konteksnya adalah apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sia-sia. Hasilnya mungkin tidak maksimal. Ya. Hasilnya mungkin tidak maksimal. Nah, salah satu poin dalam menunggu itu adalah jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suruh kita lakukan. Ya, poin kedua ya. Mungkin bisa ditampilkan lagi slide yang poin kedua, jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suruh kita lakukan. Nah, kadang kita tanpa dengar-dengaran dengan Tuhan, tanpa izin dengan yang memiliki hidup kita, itu kita lakukan saja. Mungkin kita buka bisnis, kita lakukan hal-hal yang tanpa seizin Tuhan. Nah, dikatakan di sini sia-sia semua. Ya, sia-sia semua. Lalu ayat berikutnya mengenai beristirahat, kita bisa lihat di Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42 dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa penting kita untuk beristirahat, Bapak Ibu Saudara. Nah, beristirahat itu bukan hanya tubuh fisik kita ya, tapi juga jiwa kita perlu istirahat. Kadang kita sudah di atas tempat tidur, udah mau tidur, fisik kita istirahat, tapi pikiran kita nggak istirahat, pikiran kita kemana-mana. Memikirkan ini dan memikirkan itu, memikirkan anak cucu, memikirkan bisnis, memikirkan semuanya. Ya. Padahal pikiran kita juga perlu istirahat, Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita juga perlu istirahat. Saat doa pun pikiran kita bisa kemana-mana. Nah, itu kita harus latih ya, untuk fokus kepada Tuhan pada saat kita berdoa. Dan kalau kita sedang beristirahat, ya udah istirahatlah. Pikiran kita kadang mikirin masa depan ya. Nanti besok gimana ya, ke depannya gimana ya, seminggu kemudian gimana, sebulan kemudian gimana. Atau kita mikirin yang sudah berlalu, masa lalu. Akhirnya alhasil karena kita terlalu sering memikirkan yang sudah terjadi dan yang akan datang, kita jadi tidak hidup di masa saat ini. Coba sekali-sekali kita punya kesadaran penuh akan keberadaan kita saat ini. Saat kita duduk, mungkin bisa rasakan empuknya kursi yang kita duduki. Saat kita tidur, mungkin kita bisa rasakan spray menggesek badan kita.
lembutnya spray itu. Jangan mikirin terlalu jauh, jangan mikirin yang sudah berlalu juga. Istirahatkan pikiran kita juga. Ya, tubuh kita semua perlu istirahat. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau kita beristirahat? Ya, puji Tuhan. Beristirahat dalam hadiratnya. Kemudian poin ke-8. Poin ke-8. Apa yang kita bisa lakukan saat kita menunggu? Yang ke-8 adalah bersabarlah dalam pengharapan. Kita buka Mazmur 40 ayat 1 sampai 3. Mazmur 40 ayat 1 sampai 3. Kita akan bacakan sama-sama ayat ini. Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. 3, 2, 1. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, amin. Nah, ayat 2 tadi di terjemahan King James itu ada kata yang tidak tercantum di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Nah, di versi King James Bapak Ibu Saudara tertulis I waited patiently for the Lord. Patiently, dengan sabar. Nah, itu yang tidak ada di terjemahan bahasa Indonesia kita. Di versi King James lengkapnya adalah I waited patiently for the Lord. Aku menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Nah, balik lagi ke sabar. Sabar itu merupakan produk yang dihasilkan dari menunggu. Bahkan mungkin tidak ada hal lain yang bisa membentuk atau menghasilkan karakter sabar dalam diri kita selain dari menunggu tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang di dalam menunggu yang begitu menyesakkan, ya, keadaan tidak enak, ya, kita menangis. Ketika kita menunggu begitu lama, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan? Ya. Nah, itu wajar karena kita manusia Bapak Ibu Saudara. Menangislah dalam hadiratnya. Menangislah dalam doa, teduh dengan Dia. Sampaikan isi hati kita, curhatan hati kita kepada Dia. Tuhan, aku sudah sesak menunggu sembuhnya penyakit saya. Aku sudah lelah menunggu karakter anak saya berubah. Saya sudah lelah menunggu finansial saya, keuangan saya dipulihkan, Tuhan. Kita menangis. Nah, Raja Daud pun demikian ternyata. Raja besar. Dalam Mazmur kita bisa baca betapa dia mencurahkan isi hatinya apa adanya kepada Tuhan ketika ia menunggu. Ketika ia menanti-nantikan jawaban Tuhan, menanti-nantikan campur tangan Tuhan dalam perkaranya. Raja Daud mencurahkan semua isi hatinya. It's okay Bapak Ibu Saudara untuk mencurahkan isi hati kita, menyampaikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan dalam dialog-dialog kita dengan Dia, dalam doa-doa kita kepadanya. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Nah, Dia akan beri ke kita kekuatan dan tuntunan supaya kita bisa bertahan dalam masa penantian itu, supaya kita bisa bertahan dalam masa menunggu kita itu. Dia akan bawa kita, Mazmur katakan, Dia akan bawa kita keluar dari lubang kegelapan kita. Dia akan menempatkan kaki kita kokoh di atas batu. Dia akan memberikan nyanyian baru bagi kita. Amin. Ya, kita beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Dia akan
Tuhan mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, yang menempatkan kakiku di atas bukit batu, yang menetapkan langkahku, yang memberikan nyanyian baru bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu tidak Engkau lepaskan, tidak luput dari perhatian dan pandangan mata-Mu. Kita buka Roma 12 ayat 12. Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Roma saat itu yang sedang dalam menunggu keluar dari himpitan penjajahan dari Kaisar Roma, ya. Mereka di torture, disiksa, ya. Harus bersembunyi. Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita bacakan sama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah saat menunggu kita tidak sendiri. Di Alkitab kita baca banyak kisah mengenai tokoh-tokoh yang juga melalui proses menunggu. Abraham dan Sarah, Tuhan janjikan anak. Dan mereka tunggu bukan hanya 5 tahun, 10 tahun. Saya kenal pasangan suami istri teman saya yang menunggu anak pertama. Mereka nunggu ya maksimal 10 tahun. Nah, Abraham dan Sarah itu menunggunya 25 tahun, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak berasa, tapi mereka berasa karena mereka yang menjalani. Yang kita rasa paling kita baca Alkitab kisah mengenai Abraham dan Sarah. Dalam satu halaman Alkitab itu kan cepat ya, paling 3 detik. Dan kisahnya udah langsung Abraham dan Sarah setelah menunggu 25 tahun lahirlah Ishak. Tapi yang menjalaninya Abraham dan Sarah nunggunya 25 tahun, Bapak Ibu Saudara. Lalu Yusuf juga menunggu. Proses menunggunya malah tidak enak, ya. Dijual sebagai budak, ya. Kemudian masuk penjara dan Yusuf menunggu 13 tahun. Musa pun menunggu 40 tahun. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita sendiri, itu juga menunggu. Tuhan Yesus menunggu 30 tahun sampai dia masuk dalam pelayanannya. Kita tidak sendiri. Setiap manusia di muka bumi ini yang hidup dalam dimensi waktu pasti menunggu, ya. Tapi kalau kita tahu ada 8 hal yang bisa kita lakukan saat menunggu, ya. Kita review kembali 8 hal yang bisa kita lakukan saat kita menunggu. Yang pertama, patuhi dan lakukan hal terakhir yang Tuhan sampaikan kita untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, janganlah melakukan apa yang Tuhan tidak suruh kita lakukan tanpa persetujuan Dia. Kemudian yang ketiga, jangan keluar dari tempat yang Tuhan telah tempatkan kita tanpa seizin Dia. Dan keempat, bertumbuhlah dan jadilah kuat. Belajarlah dan jadilah waiter, melayani. Kemudian yang kelima, bangun hubungan dan bersahabatlah dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus. Kemudian yang keenam, berdoalah. Yang ketujuh, istirahatlah. Yang kedelapan, bersabarlah dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat kalimat hamba Tuhan yang melayani di ibadah penghiburan abang ipar saya, bahwa setiap dari kita sebenarnya sedang antrian menunggu menuju kekekalan. Bahkan bayi yang baru lahir pun sebenarnya dia juga sudah langsung masuk dalam barisan antrian itu, Bapak Ibu Saudara. Pernyataan hamba Tuhan itu, saya percaya begitu menyetrum, menyadarkan setiap orang yang hadir di rumah duka itu, bahwa semua orang tanpa terkecuali sedang antri menunggu
menunggu ke pintu gerbang kekekalan. Entah itu pintu kekekalan surga atau pintu alam maut selamanya. Semua itu Bapak Ibu Saudara tergantung dari keputusan kita. Semua itu tergantung dari kehendak bebas kita. Tuhan tidak memaksa untuk memilih. Kita mau berbaris di antrian yang mana. Pilihlah Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa menunggu dalam antriannya Tuhan. Pilihlah untuk senantiasa menantikan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya minta worship leader dan singer boleh maju ke depan. Puji Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Kita semua dalam antrian menunggu. Pilihlah untuk senantiasa menunggu dalam antriannya Tuhan. Pilihlah untuk senantiasa menantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, Yesaya 40:31 katakan, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita naikkan lagu ini. Bayangkan keindahan surga. Bunga pun merekah, aroma harum indah. Yes, Lord. Burung-burung pun bernyanyi, indah sekali, damai dan harmoni. Dalam hadirat Engkau, di dalam hadirat Bapa, kerajaannya bagi kita, bagi kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi
situasi menunggu itu dalam hadirat Engkau. Kami akan memberikan kekuatan buat kami. Kami berjalan tidak menjadi letih, kami berlari tidak menjadi lesu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tuntun kami dalam masa penantian. Yes, Lord. Gantian yang pria nyanyikan bunga-bunga, yang wanita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami semua menunggu untuk bertemu muka dengan muka dengan Engkau Allah kami, kekasih hati kami. Tempat yang indah bersama Engkau di surga nanti. Terlebih indah kami duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat Engkau kami semua tenang, kami semua bahagia. Bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Katakan sama-sama. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, terima kasih untuk firman-Mu, menguatkan kami, menginsafkan kami, mengarahkan kami Tuhan, semakin mendekat Engkau. Kami mau antri, menunggu dalam antrian Engkau Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau, karena kami diberi kekuatan baru oleh Engkau ya Allah. Berkati umat-Mu, berkati keluarga besar kami Tuhan.